Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa ya. Dengan semangat belajar hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa pimpin kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga apa yang kamu bacakan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ketua kelas, hadir semuanya? Hadir. Ya, bagus, luar biasa. Semua hadir. Gak ada yang tidak hadir ya? Iya, bagus. Antusias belajarnya luar biasa. Semuanya hadir. Semoga di hari ini kita belajar, kamu dapat materi yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, saya akan memberi kamu motivasi agar kamu bagaimana semangat belajar, dan kita akan lihat satu tokoh yang memotivasi kita untuk semangat dan membakar semangat belajar kita lagi. Mungkin tokoh ini tidak asing bagi kamu, bahwa tokoh ini adalah orang jadi panutan di negara kita. Mari kita saksikan. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi bukan tidak memiliki disiplin. Oke. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban hidup masa depan yang cerah, dan Anda konsisten bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu menguasai antara ilmu atau budaya dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah kenalan, dan merasa orang sekitar ikut menikmati itu. Kita yang menemukan oleh ayat saya. Jadi, Ya, inilah video motivasi yang kita pagi hari ini dengarkan. Apa kata beliau? Jadilah mata air bagi kehidupan. Yang dimana motivasi yang bisa kita ambil dari pelajaran yang disampaikan beliau itu adalah disiplin. Disiplin itu bisa disiplin waktu dan disiplin dari segala hal. Baru elemen agama. Ya, bagi kamu jangan pernah tinggal sholatnya, jangan pernah tinggal ibadahnya. Baru bekerja keras. Ya, bekerja keras itu semangat. Bagaimana kamu menuntut ilmu? Ya, itulah motivasi di pagi hari ini supaya kamu lebih semangat belajar dan meraih cita-cita. Baik. Nanti proses pembelajaran kita nanti akan saya bentukkan kamu kelompok dan mengerjakan tugas, dan ada nanti tugas yang saya berikan berdasarkan kelompok, dan ini kerjanya nanti berkelompok ya, dan nanti setelah dikerjakan nanti dipresentasikan ke depan, dia diwakili oleh setiap kelompok, dan nanti saya akan memberi nilai
kelompok siapa yang paling bagus ketika melaksanakan tugasnya nanti. Ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, ya, hari ini ya, materi kita adalah teks berita. Ya. Sebelum kita masuk berita, ya, mempelajari teks berita, saya akan memberi kamu pertanyaan, ya, untuk mengasah kemampuan kamu. Bagaimana kamu memahami berita, ya, sebelum kita belajar berita. Baik. Nah, apa itu berita? Ya, berita apa yang pernah kamu tonton atau pernah yang kamu dengar? Ya, ini. Apa berita apa? Ya, berita kejadian orang hilang. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ismail. Ya. Masih ingatkah informasi apa aja yang terjadi? Berita? Ya, betul. Ya, Pak, masih ingat itu adalah pencarian orang hilang di gunung, Pak. Ya, pencarian orang di gunung. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, untuk berikutnya pertanyaan yang ketiga. Informasi penting apa yang berita ditayangkan dari pagi? Orang gila yang belum ditemukan, Pak. Polisi beserta warga itu mencari. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, itulah dia pertanyaan sebelum kita belajar berita. Nah, langsung kita ke materi berita, di mana ya, inilah pencapaian pelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks non-fisik, audiovisual, oral dalam bentuk monolog, dialog, dan gerak bicara peserta didik. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengarkan. Baik, ini sudah pelajaran kita, yaitu kamu nanti mampu menelaah informasi teks berita, menganalisis unsur-unsur teks berita. Berikutnya, ini tujuan pembelajaran kita, di mana nanti kamu bisa menelaah informasi pada teks berita yang benar. Yang kedua, kamu mampu menganalisis unsur 5W plus 1H pada teks berita. Nah, sebelum kita memahami materi berita itu apa, mari kita saksikan cuplikan video berita berikut. Mari dengarkan bersama, nanti ada pertanyaan yang ditanyakan pada kamu ini. Banjir yang melanda 7 kecamatan di Aceh Utara, Aceh hingga Selasa pagi tidak kunjung surut. Dampak banjir yang terjadi mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin hingga kini tidak kunjung surut. Banjir juga mengakibatkan berbagai fasilitas umum terendam banjir dan aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir kerap terjadi karena belum selesainya waduk Keroto dan tidak meratanya pembangunan tanggul sehingga jika intensitas hujan tinggi menyebabkan air sungai meluap. Kemudian datang lagi ada kurangan. Jadi penanggulangan aktivitas masyarakat. Kita pantau situasi terkini dari banjir yang melanda kawasan Aceh Utara Aceh bersama jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Zikri, banjir telah melanda 7 kecamatan di Aceh Utara. Lalu hingga saat ini bagaimana kondisinya? Apakah telah surut? Ya, baik. Ya, memang untuk pantauan kami hari ini untuk terkait kondisi banjir pada siang ini memang belum ada tanda signifikan kurang gitu. Bahkan di kecamatan yang terdampak ini yang terparah itu terdapat di kecamatan Masangkuli, Birahimu, dan juga Tanah Luas. Untuk di kecamatan Masangkuli sendiri ada beberapa desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan menuju desa Buku. Di antaranya di desa Tanjung Majida, di desa Sirek, dan juga di desa Lawak. Untuk aktivitas masyarakat memang untuk keluar masuk ke pusat
Kecamatan Santuli harus menggunakan perahu karakter. Ini bagaimana dengan penanganan? Sudah ada posko pengungsian? Ya, penanganan korban banjir memang pemerintah tidak menyiapkan atau menyediakan posko tertentu. Posko itu ditempatkan di desa masing-masing. Biasanya seperti pantauan kami ada posko di setiap desa itu di balai desa maupun masjid dan tempat lebih tinggi masyarakat di lokasi tersebut. Dan untuk dapur sendiri sebagai kebutuhan masyarakat sehari-hari selama mengungsi di tempat tersebut memang digunakan untuk menjadi dapur umum sekaligus. Untuk bantuan sendiri pemerintah terus menyalurkan bantuan baik dari Bali BPBD maupun ada lembaga-lembaga lain seperti dari kepolisian. Bantuan terus disalurkan seperti yang ini bantuan terus disalurkan oleh pihak kepolisian dengan menerobos jalur menggunakan perahu. Ya, terakhir, untuk saat ini bagaimana antisipasi penanganan agar banjirnya tidak meluas dan apa ada pembuatan tanggul sementara? Iya, untuk antisipasi memang ini bukan terkait hujan di kawasan hilir, ini melainkan terkait kondisi hujan di kawasan hulu yang begitu tinggi di dataran di Bener Meriah, kabupaten yang berbatasan dengan Aceh Utara. Untuk pembangunan tanggul saat ini belum ada informasi dari pemerintah, khususnya pemerintah telah meninjau lokasi sungai yang merupakan dampak terjadinya banjir, yaitu terjadinya pendangkalan sungai yang menurut Kabupaten Utara telah mengusulkan terkait pembentukan sungai guna mengatasi banjir di kemudian hari. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana dari Aceh Utara, Aceh. Ya, baik, itulah dia tayangan video ya yang kamu tonton. Itu merupakan berita yang baru terjadi pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Berikutnya, ya, ini ada beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan video yang kamu tonton tadi. Ya. Pertanyaan pertama, apa informasi yang dapat kamu ketahui? Ya, siapa tadi? Ya, terus. Siapa tadi? Ya. Ya, ini mereka. Ya, bagus, keren. Kejadian banjir di Aceh Utara. Oh, kejadian banjir di Aceh Utara. Ya, bagus, pertanyaan. Berikutnya, bagaimana kronologi peristiwa itu? Ya, bagus, kamu. Itu. Ya, karena terjadi sudah dari tinggi. Ya, kamu tangan. Berikutnya, yang ketiga. Nah, ini. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, ya, kamu Pak. Ya, ya. Karena sering terjadi hujan, Pak. Wah, terkena karena sering terjadinya hujan. Ya, kamu katakan. Ya, ini pertanyaan yang menantang ini. Ya, ini yang berkaitan dengan kemampuan kamu. Baik, itu pertanyaannya. Jika kamu tinggal di dekat lokasi bencana tersebut, apa yang kamu lakukan? Katakan saja, ya, silakan. Pak, beberapa hari kemudian kelima sedang marak banjir. Ada tidak terkena banjir? Ya, bagus, tangan. Dia menjawab mengatakan bahwa sebelum mengungsi, dia mengemasi barang-barang dulu yang berharga tidak terkena banjir. Yang aman. Oke, pertanyaan luar biasa dan jawaban juga luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu tadi ya pertanyaan yang berkaitan dengan berita. Sekarang kita akan belajar apa itu berita dan apa itu unsur berita. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi ini. Ya, di sini sebelum kita coba saya tanya kemampuan apa? Tahukah kamu apa itu berita? Apa berita? Kejadian atau peristiwa yang baru terjadi terus diliput ke media. Iya, peristiwa yang terjadi baru terjadi dan diliput oleh media. Tepuk tangan. Ya, bagus.
biasa, jawaban kamu. Ya, itulah dia berita. Dan apa itu berita sesungguhnya? Inilah dia. Ya. Berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian. Ya, kita sebutkan zaman kamu tadi kejadian dan atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Artinya peristiwa yang ini baru terjadi, ya, kejadian ini sehingga kejadian ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan berita. Sehingga berita itu bisa diliput melalui media, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Ya, berikutnya, pernahkah kamu tahu apa itu 5W+1H? Ya, ini 5W+1H. Ya, yang dimana 5W+1H ini adalah merupakan kajian dari Watt, ya. Yang pertama, yang kedua ada Wu, ya. Yang ketiga ada Where, ya. Yang keempat ada When, ya. Yang kelima ada Why, yang keenam ada How. Yang dimana masing-masing ini mempunyai pengertian, ya, artinya adalah apa. Oh, ini adalah siapa. Where ini adalah di mana, ya. Apa when? Di mana. Ya, di mana. Baru when itu adalah kapan. Why, mengapa. How, bagaimana. Iya. Nah, inilah penjelasannya. Ya, kita lihat. What, ya, yaitu unsur apa. Di sini unsur berita yang pertama yaitu what. Apa, ya. Apa ini umumnya berisi mengenai nama atau identitas yang sedang atau sudah terjadi dalam sebuah peristiwa ataupun kejadian. Ya. Biasanya apa itu ditandai dengan peristiwa kejadian. Baru dikenal siapa, ya. Di sini siapa unsur berita yang kedua yaitu Wu atau siapa. Umumnya Wu ini berisi tentang siapa saja yang terlibat dalam sebuah kejadian atau peristiwa dalam teks berita tersebut. Selain itu, Wu juga umumnya akan menyebutkan siapa tokoh utama yang menjadi sorotan dalam berita. Ya, dia ada dua fungsinya. Wu itu bisa menentukan seseorang dan bisa juga dari mencakup seluruhnya, ya, itu mencakup umum. Seperti kalau kejadian itu warga, ya kan? Kalau tokoh itu menandakan nama seseorang. Lalu berikutnya, where. Where itu menandakan artinya di mana. Unsur teks berita yang berikutnya adalah where, ya, artinya di mana. Where ini menyatakan lokasi ataupun tempat kejadian suatu peristiwa, ya, ataupun dalam teks berita tersebut. Ini menampakkan tempat terjadinya peristiwa. Ya, tempat ini meliputi, ya, wilayah. Ya, kalau dia wilayah di mana, meliputi kecamatannya, meliputi desanya juga. Biar lengkap beritanya, kan begitu. Artinya jangan terlalu umum dalam memberikan informasi. Mana kejadiannya Aceh misalnya. Aceh ini kan tidak ada satu tempat. Ya, Aceh banyak juga dengan kabupaten. Dan di kabupaten juga ada desa. Ya, ada desa. Berikutnya, ya, W yang ketiga yaitu kapan. When, kapan. Yang dimana unsur berita selanjutnya adalah W yang berisi mengenai waktu dari peristiwa atau kejadian sedang atau sudah dilakukan dalam berita tersebut. Di sini, ya, waktu. Berkaitan dengan waktu, ya. Waktu kejadian itu baik itu dalam pukul, hari, ya, baru tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi berita itu ditampilkan waktu itu. Nanti apakah berita itu menandakan berita itu baru terjadi atau sudah lama terjadi? Ya, teman-teman tadi. Berikutnya why, mengapa? Di sini unsur teks
why yang berisi tentang alasan atau mengapa peristiwa atau kejadian itu bisa di mana ya unsur tersebut umumnya mencakup detail tentang penyebab dari sebuah peristiwa tersebut. Ya, penyebabnya. Ya, kenapa bisa terjadinya kebakaran? Ya, begitu. Atau bagaimana penyebab itu bisa terjadi banjir? Pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya. Jadi pada peristiwa atau bagaimana bisa orang menjadi kecelakaan? Gitu. Pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Mungkin kendaraan itu lalai atau berkendara mengantuk. Ya kan? Ya. Berikutnya, bagaimana? Bagaimana ini adalah unsur berita dalam syarat kelengkapan. Berita yang terakhir yaitu how. How di sini biasanya berisi tentang bagaimana kondisi atau kejadian peristiwa atau kejadian tersebut. Kronologi cerita peristiwa itu. Ya, prosesnya, proses kejadian. Contohnya tadi kenapa bisa terjadi kecelakaan, ya kan? Prosesnya itu diawali dengan peristiwa yang pertama, yaitu bagaimana saudara pernah mengantuk sehingga dia oleng bawa mobil, sehingga dia oleh mobil menabrak warga atau menabrak rumah warga. Ya, rumah warga dan rumah warga. Itu dia. Nah, proses kejadiannya. Ya, itulah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini juga sering disebut dengan adik simba, ya 5W plus 1 atau disebut dengan adik simba juga, dia lebih gampang, ya di sini. Tapi lebih gampang kita melihat adalah 5W plus 1A ini urutan. Wah, ini juga apa? Adik simba ini adalah singkatan dari artinya, ya. Di sini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, ya bagaimana. Itu arti dari bahasa Inggris 5W plus 1A. Baik, ya. Sekarang kita akan bentuk kelompok, ya. Kita akan belajar diskusi, ya, dengan mengerjakan CPD. Ya, silakan kelompoknya dibentuk, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6. Silakan digeser. Awas bayar. Ya. Ya, kelompok 4 di tengah. Kelompok 1 barang. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ini bisa sedikit lagi biar apa ya. Sedikit lagi biar.
silakan dibuka. Di sini nanti ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya di halaman ini. Ya, nama kelompok, nama anggota kelompok. Dan di sini nanti ada sebuah berita. Ya, ini kamu baca bersama nanti di kelompok. Dan nanti kamu saling bekerja sama dalam memberikan jawaban. Ya, memberi jawaban teman-teman kamu. Nanti siapa satu orang sebagai penulis dan nanti satu orang itu sebagai presentasi ya, pada di depan nanti. Ya, nanti siapa ini nanti paling bagus kasih reward. Nah, ini kolomnya saya jelaskan. Di sini nanti kolom yang pertama, di sini ada pertanyaannya. Setelah kamu baca berita, nanti di sini kamu isi informasi penting apa yang bisa kamu telah dari berita itu. Ya, isi sebanyak-banyaknya informasi yang menurut kamu itu penting. Dan yang kedua, kamu di sini mencari unsur berita yang kita pelajari tadi barusan itu berita 5W+1A atau Risimba. Nah, di situ nanti kamu jawab, ya, kamu buat pertanyaannya, ya, berkaitan dengan berita yang kamu baca. Ya, ada pertanyaan? Saya rasa sudah jelas ya. Ya, sudah jelas. Silakan. Ya, silakan. Ya, langsung ditulis. Ya, kita tulis di situ terus. Ya. Oke, silakan kita kelompoknya. Nanti belajar terus. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit. Ya. 20 menit sudah selesai ya. Nanti kita lagi. Ya, silakan. Menit ya, nanti 20 menit stop. Kita akan presentasikan nanti. Ya.
Ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan, silakan sampai dulu. Ya. Itu dia baca WhatsApp.
Ada kendala? Tidak ada ya? Iya. Baca dengan benar beritanya. Kalau ada yang sulit boleh dipertanyakan. Ya. Ya.
Ya. Ya, ada lagi? Ya. Sudah selesai? Sudah selesai ini bukunya?
Oke. Sudah selesai? Ya, sudah. Silakan sekarang tampil untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya. Untuk kelompok 1, siapa? Wakili. Ya, silakan kelompok 1. Yang lain dengarkan, nanti beri tanggapan kepada kelompok 1 ya. Bagaimana? Apakah sudah lengkap atau belum? Dia menjawabnya. Baik, silakan. Perhatikan depan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Informasi yang diketahui di Kabupaten Sukabumi terjadi aglomerasi rumah warga di beberapa kecamatan di kerjaan kebakaran. Ada 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang dikerjakan yaitu Kecamatan Gunung, Kecamatan Palasala, Kecamatan Jaya, dan Kecamatan Malika. Kejadiannya pada hari 28 Oktober 2023 tanggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, baik. Itu hasil kerja kelompok 1 mengenai informasi yang mereka dapat. Ada yang ingin menanggapi? Ya, bagaimana? Sama teman kamu? Ya, bagus. Berarti hasil kerja temannya. Coba tepuk tangan kelompok 1. Bagus. Ya. Untuk kelompok 2, siapa yang maju? Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2 dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, informasinya yaitu di Sukabumi diterjang puting beliung sehingga mengakibatkan puluhan rumah rusak akibat bencana tersebut. Tetapi hanya 4 kecamatan yang diterjang puting beliung yaitu Gunung Guru, Cicatayam, Paranasalah, dan Kecamatan Nagra. Yang kedua, unsur-unsur pengetahuan apa peristiwa yang terjadi. Kecamatan di Sukabumi diterjang puting beliung sehingga menyebabkan puluhan rumah rusak. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Masyarakat Kecamatan Guru, Cicatayam, Paranasalah, dan Kecamatan Nagra. Kapan peristiwa ini terjadi? Minggu 8 Oktober 2023. Di mana peristiwa itu terjadi? Ada 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Guru, Cicatayam, Paranasalah, dan Kecamatan Nagra. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena hujan dan angin yang sangat kencang. Bagaimana peristiwa kelanjutan peristiwa itu? Angin menerpa rumah warga hingga terjadi kerusakan. Ya, baik. Kemudian untuk kelompok 2. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok. Ya. Nomor 5, mengapa? Ya, kurang tepat. Mengapa? Tidak betul saja mengapa di sini. Ya, menurut kamu apa jawabannya Ismail? Angin yang deras bisa menerjang rumah warga sehingga sebuah terbakar dan rumah berlubang. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ismail. Ya, bagus. Itu tanggapan dari kelompok. Silakan. Terima kasih kita sudah kepada kelompok
kelompok kedua. Berikutnya kelompok yang ketiga, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 presentasikan hasil riset kelompok kami. Nama anggota kelompok Ismail, Bapak Radani, Radini, Nadia, dan diskusikan dengan teman kelompok tentang informasi yang kalian ketahui. Saya jadi dari atas ada 4 kecamatan yang bekerja bencana angin puting beliung ini, yaitu kecamatan Gunung Guru, Cincangkayan, Tarakan Salak, dan kecamatan Magelang. Coba kalian analisis unsur-unsur berita pada teks berita di atas. Unsur berita, what, apa kalimatnya, apa yang terjadi, bencana puting beliung. Kedua, wo, siapa kalimatnya, siapa yang mengalami kejadian, keluarga Sukabumi, kecamatan Porak-Poranda. Tiga, when, apa, kapan peristiwa itu terjadi, Minggu 8 Oktober 2023 jam 17.46 waktu Indonesia Barat. 4. Where, di mana peristiwa itu terjadi, di Sukabumi, di kecamatan, di Kabupaten Sukabumi, di tempat kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Guru, Cincangkayan, Tarakan Salak, dan Magelang. 5. Why, kenapa peristiwa itu terjadi, karena hujan deras disertai angin kencang. 6. Oh, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut, banyak merusak rumah warga dan angin kencang sangat kencang. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah menghafalkan jawabannya. Ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 3? Ya, nampaknya kelompok 3 ini tidak ada yang menanggapinya. Berarti jawabannya cukup bagus, sangat bagus. Tepuk tangan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, berikutnya untuk kelompok 4. Silakan tampil, siapa yang memilih? Ya, diperhatikan, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ya. Sudah disebutkan nama kelompoknya. Ya, kelompok. Dua Rayana Kecil, 3 Raisa TV, 4 Purwastari, dan 5. Ya. Dengan teman kelompok yang kalian tapi pada di atas. Di kecamatan terdapat 3 desa yang terdampak bencana alam, yaitu Kampung Pikun, RT 01 dan RT 03, plus milik RW 06. Sementara di Kampung Pikun, RT 02 dan RT 04, RW 05 dan Kampung Solo, Awi Bilang RT 02, RW 02. Kejadian Sukabumi di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. 2. Coba kalian analisis unsur-unsur berita pada teks berita di atas. Lama sudah. Terus, baca. Ya. Kecamatan di Sukabumi sedang puting beliung menggunakan berita. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Masyarakat di Sukabumi. Kapan peristiwa itu terjadi? Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat.
tidak terjadi di Sukabumi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena angin yang kencang. Bagaimana memproses peristiwa itu? Angin yang lebat dan menerjang rumah warga. Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dia menanggapi bahwa bukan hanya di Sukabumi, bukan semua Sukabumi ya. Itu jadi ada hanya 4 kecamatan. Ya, silakan. Dulu untuk kelompok berikutnya. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili representasi kelompok 5. Nama anggota kelompok 5. Muhammad Sabaza Muhammad Farida Sakina Mawadah Sela Lutfi Diskusikan dengan teman-teman kelompok yang kalian ketahui pada teks berita di atas. Sukabumi bencana puting beliung terjadi di Kabupaten Sukabumi. Puluhan rumah warga di beberapa kecamatan program puting beliung. 4 kecamatan di unsur berita pada teks berita di atas. Buat apa diterjang puting beliung rumah rusak? Buat siapa? Kapan? Minggu 08 Oktober 2003 17.80 WIB. Mengapa dia kecamatan Gunung pada bagaimana anginnya melepak rumah warga sehingga banyak rumah yang rusak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Nah. Baik, sudah tampil untuk kelompok. Ya, untuk kelompok terakhir, kelompok 6, silakan tampil. Bacakan saja. Ya, untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertambah. Bencana angin yang Kabupaten Sukabumi, beberapa warga kecamatan Polanda, penetapan Minggu 2017 disertai angin kencang sekitar pukul 5.16 malam ini. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang menanggapi? Ya, yang menanggapi kelompok 6? Ya, silakan. Ada yang menanggapi kelompok 6? Hah? Tidak ada. Ada? Pak. Ya, silakan. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Iya, bagaimana yang kurang tepat? Ya, kasih alasannya. Ya. Coba, jadi semakin kurang tepatnya, ya dibacakan, ya kurang tepat. Dibacakan aja terus, silakan. Baca keras. Ya, apa? Disukai bumi diterjang puting beliung sehingga mengakibatkan puluhan rumah rusak akibat bencana tersebut. Ya, bagus. Artinya 10 rumah yang rusak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, silakan duduk. Ya, sudah semua tampil presentasinya. Ya, semua luar biasa, jawabannya sangat bagus. Ada tapi banyak yang lebih bagus lagi jawabannya. Nah, mari ada kesulitan nggak dalam belajar? Mudah-mudahan berarti kamu bisa semua dalam menjawabnya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah tadi belajar materi, kita sudah melihat tadi 7 motivasi dalam pembelajaran, ya. Berarti mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Apa itu materi kita hari ini? Yaitu tentang berita. Berita adalah segala kejadian, ya, yang ataupun peristiwa yang baru terjadi dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, ya. Itulah disebut dengan berita. Di dalam berita itu terdapat 5W plus 1H, ya. 5W plus 1H. W pertama apa? Apa itu? Apa ya? Ya, W yang kedua? Ya, Bu atau siapa? Apa itu? W yang ketiga? Ya, di mana? Di mana itu apa? Di mana kejadian peristiwa. Baru yang keempat, W yang keempat? Ya, W, ya kan? Kapan? Apa itu kapan? Ya, betul. Baru W yang kelima? Apa, why? Apa itu? Ya, itu menandakan sebab peristiwa. Baru berikutnya how? Bagaimana? Apa itu? Ya, itulah dia kesimpulan hari ini, yaitu 5W plus 1H, what, kalau peristiwa terjadi, siapa yang mengalami peristiwa atau siapa yang menjadi tokoh yang dibicarakan dalam berita, baru when, di mana kejadian itu,
baru when, kapan itu ditanyakan dengan waktu, ya, hari, tanggal, dan bulan. Baru berikutnya sudah when, jadi where, baru why, mengapa itu merupakan proses penyebab terjadi peristiwa, ya. Baru yang terakhir how itu ya bagaimana proses kronologi kejadian peristiwa. Nah, gimana belajar hari ini? Menyenangkan? Tidak menyenangkan. Semoga kita terus semangat dalam belajar, dan saya ingatkan kepada kamu ya bahwa belajar itu pasti ada manfaatnya. Apalagi kalau kamu belajar tentang hari ini, yaitu materi berita, ya, yang dimana kalau materi berita itu bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, ya. Setiap hari informasi itu ada saja, baik itu di televisi, ataupun di radio, apalagi di internet, ya. Di internet juga banyak informasi yang baru terjadi. Dan kamu jangan pernah bosan-bosannya mencari informasi, karena itu untuk kamu juga, ya, untuk penuntut kamu juga nanti mendapat informasi itu yang menambah wawasan pengetahuan apa yang terjadi baik dalam daerah, luar daerah, maupun dalam negeri atau luar negeri. Itu menjadi wawasan kamu nanti, ya, wawasan pengetahuan kamu dalam belajar mencari informasi yang termaju, yang terupdate, sehingga kamu bisa menyampaikan kepada teman kamu juga lagi, ya. Kamu sebarkan informasi itu agar kamu menjadi penyampai informasi yang baik, ya, penyampai informasi yang baik. Nah, untuk materi berikutnya minggu depan kita akan belajar, ya, tentang materi teks berita juga, masih teks berita juga, tapi di sini kita belajar itu nanti membandingkan dua buah berita untuk menentukan unsur-unsur berita, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya. Baik, materi berita hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu pada minggu akan datang. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa dalam hati dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Pimpin doanya dalam hati saja. Ya, untuk doa tutup. Ya. Mulai. Dalam hati saja. Ya. Ya, Doa selesai. ya. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Semoga di hari berikutnya kamu tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.